Nggak kerekam. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi tadi faktor pendorong bisnis jasa ada 6 ya. Ada kualitas yang pertama, yang kedua pengurangan biaya atau cost control, 3 pelayanan jasa atau customer service, keempat definisi baru tentang konsumen yaitu konsumen internal dari karyawan, terus kelima peningkatan produktivitas, keenam organisasi nirlaba dan publik mencari sumber income baru. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita sekarang masuk ke kegiatan belajar 2 yaitu definisi pemasaran jasa. Definisi jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena. Oke, bisa dilihat di buku jasa. Semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu dihasilkan dan memberikan nilai tambah atau pemecahan atas dasar yang dihadapi konsumen, itu jasa. Jadi produknya tidak dalam bentuk produk fisik, dalam tidak, istilahnya intangible product ya, kan tidak nyata. Nah, itu macam-macam, ada definisinya di halaman 1.23. Ada a service is an activity or a series of activities which take place in interaction with a contact person or physical machine and which provides consumer satisfaction. Jadi intinya kalau jasa itu ketika kita menghasilkan produknya, yaitu sebuah pelayanan, itu langsung terjadi pada saat konsumen itu mengkonsumsi produk yang kita berikan. Misalnya nanti itu ada ada karakteristiknya, nanti saya jelaskan lebih lanjut deh habis ini. Nah, jadi kita berhadapan langsung dengan konsumen, itu jasa ya, dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu dihasilkan. Jadi ketika konsumen mengkonsumsi jasa kita juga sedang menghasilkan produk jasa kita tadi. Oke, itu jasa ya. Jadi ingat, pertama adalah produknya tidak nyata atau intangible. Nah, ini karakteristik jasa, intangibility, diingat-ingat ya, bahasa Inggrisnya juga diingat-ingat. Oke, intangibility atau fitur yang tidak nampak. Jasa tidak dapat dilihat, disentuh, dirasakan, dan cium karena kita memberikannya dalam bentuk pelayanan pada konsumen. Jadi kita nggak bisa merasakan secara langsung. Oke, kalau inseparability, nah ini inseparability itu berarti tidak dapat dipisahkan. Di sini maksudnya apa yang tidak dapat dipisahkan, yaitu konsumsi dan produksi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita menghasilkan sebuah produk jasa, pada saat itu juga konsumen sedang mengkonsumsi produk jasa yang kita hasilkan. Contohnya kayak misalnya tukang cukur rambut, ketika kita mencukur itu berarti kan kita sedang memberikan pelayanan. Nah, pada saat yang sama si konsumen yang cukur rambut ini, dia juga sedang mengkonsumsi pelayanan yang kita berikan, yaitu rambutnya dipotong. Nah, jadi di sini kalau jasa itu antara kegiatan konsumsi dan kegiatan produksi tidak dapat dipisahkan, makanya namanya inseparability. Oke, inseparability, diingat-ingat juga bahasa Inggrisnya. Terus habis itu karakteristik yang ketiga yaitu perishability, kapasitas jasa yang digunakan pada satu waktu tidak dapat disimpan untuk dipakai di masa yang akan datang. Jadi kalau perishability itu contohnya misalnya ya tadi potong rambut ya, perishability itu mudah rusak. Jadi kalau potong rambut, kalau kita mau potong sekarang kan nggak mungkin bisa kita simpan untuk besok-besok lagi. Masa mau misalnya orang potong tapi separuh-separuh, kan nggak mungkin. Jadi jasa itu selesai pada saat itu juga, jadi nggak mungkin berkelanjutan sampai besoknya atau bulan depan atau kapan, nggak mungkin. Oke, itu perishability, jadi mudah rusak, jadi sekali pakai selesai. Iya mbak, selamat malam, datang, barusan selesai kerja ya. Oke,
Ini kita sekarang sedang bahas karakteristik jasa Mbak di halaman 128 sampai perishability. Ya nggak apa-apa. Terus abis itu kita lanjut ya. Karakteristik jasa yang keempat yaitu heterogeneity, karena jasa merupakan people based, oleh karena itu tiap kualitas jasa bervariasi. Maksudnya di sini people based, ada yang tahu nggak apa maksudnya people based? Halo, ada yang tahu maksudnya people based nggak? Halo. Halo. Ada yang tahu maksudnya people based nggak? Tes. Halo, ada yang tahu maksudnya people based? Ada yang bisa jawab? Halo. Ada lagi yang mau jawab? Yang lain? Ayo. Yang ada di sini 6 orang, kok yang jawab cuma 4? Ayo. Udah nggak ada yang mau jawab lagi? Mbak Suhartini, Mbak Muci, Mbak Sylvia. Oke, udah ada yang mau jawab lagi? Lagi Mbak Muci, Mbak Sylvia. Kan nggak mau jawab. Oke. Jadi Mbak Suhartini udah hampir benar. Jadi kan kalau jasa itu kan berhubungan langsung sama orang. Jadi kita yang memberikan pelayanan itu juga orang, yang kita berikan pelayanan itu juga orang ya. Dan tiap orang itu mempunyai sifat dan karakteristik yang beda-beda, makanya itu kualitas jasa yang diberikan itu beda-beda. Jadi ketika seseorang berhadapan dengan orang A atau berhadapan dengan orang B, otomatis sikap mereka